Maf'ulun bih hukumnya tandanya dengan fathah. Ini isi mufrad atau muannas? Alif. Oke, alif. Berarti ini benar ya? Benar. Pak Samsudin. Dan Pak Samsudin, Abdoni. Salah. Di mana salahnya? Itu isim musanna maf'ulun bih harusnya ya sama nun. Oke, berarti jadinya tukolai. Kenapa antum itu mengatakan ini benar, ini salah? Antum harus punya hujah kalau belajar bahasa Arab. Apa dalilnya? Kan gitu. Dalilnya apa? Isim musanna. Oke, isim musanna kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih isim musanna berarti tandanya dengan iya. Jadi yang benar burtu qolaini padi. Gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih. Ini kan maf'ulun bih nih. Padi maf'ulun bih hukumnya apa? Mansub kan? Oke. Ketika dia isim musanna kalau mansub tandanya dengan Iya. nah, ya. Masih bingung tadi? Oke, biar nggak bingung kita latihan PR nanti. Sekarang saya kasih dialog lengkapnya ya. Untuk perubahannya ada yang mau ditanya nggak? Cara merubahnya ada yang masih bingung nggak? Mengujang cara merubahnya? Bingung cuman ikutin aja bisa. Oh iya, udah apa-apa. Aja mudah. Ya mungkin Mang Ujang ini ya belum apa maksudnya durusulugonya emang durusulugo aja gitu. Iya. Maksudnya belum ada kayak kalau teman-teman yang bawa ini kan sama sebenarnya semuanya baru semua kecuali Pak Samsudin ya. Aldon ini bertiga baru, tapi mereka dibukanya pakai kunci nahwu dulu Pak. Jadi dikasih nahwu dulu waktu pas pertama belajar itu berapa bulan? 4 bulan kita belajar pembukaan dulu nggak apa-apa. Nanti juga ketemu kalau Mang Udin belajar durusulugo lanjut pasti pengajarnya udah mulai ngi'rab gitu karena penting itu. Oke, teman-teman terkait isi musanna yang merubah dari mufrad ke musanna yang mau tanya dulu nggak? Cara perubahannya. Oh iya. Kalau 2 orang Fatimah gimana? Ini kan 1 orang nih. Kalau mau dirubah jadi 2 gimana? Fatimah Tani. Begini. Dibuka ya. Jadi kalau tamar butoh dibuka ya. Dibuka jadi kan Fatimah Tani. Ya. Kalau ta ini juga sama, dibuka. Fatimah Tani. Ya, dibuka ya kamar butonya ya. Kalau 2, terus apa lagi sayarotani. Jadi ngingetnya gini aja Pak, saya dulu kan bingung tuh. Gimana ya berubahnya? Saya ingetnya Ahmad Dhani Pak. Iya nggak, Ahmad itu jadinya apa? Ahmad Dhani kan, berarti ada 2 Ahmad. Gitu Ahmad Dhani. Nanti bingungnya di mudzakkar salim karena Muhammaduna, Muhammadina. Cara ngebedainnya gimana tuh? Ini bisa Muhammadaini apa Muhammadina? Nanti kita lanjut setelah benar-benar paham ini. Oke. Terus udah ya. Ini ya. Nanti urutannya mufrad, musanna, mudzakkar salim, muannas salim, taksir. Nah, 5 itu dikuasain dulu. Nanti kita masuk ke asmaul khamsahnya gampang. Tadi ada yang bertanya lupa nih. Jadi kalau maf'ulun bi, kalau mubtada dia musanna, mubtadanya menunjukkan 2. Dia pakai alif, nggak boleh pakai ya. Mubtada, khobar, fa'il kalau musanna pakainya ini, saya tulis nih. Mubtada, khobar, fa'il. Kalau dia rofa, bisa nggak mubtada masuk? Saya mau pindah di sini mubtada khobar fa'il bisa nggak? Mubtada tapi mansub. Sampai hari kiamat nggak akan bisa. Makanya saya berani kasih kaidah begini. Setiap mubtada, khobar, fa'il yang dia musanna pasti pakai alif. Kenapa nggak bisa pakai ya? Karena kan dia hukumnya rofa, marfu selamanya. Makanya kan di sini mubtada marfu, nggak mungkin mubtada mansub. Makanya kalau marfu musanna pakai alif.
Nah, giliran mansub dan jar baru pakai iya. Jadi di sini nanti urutannya maf'ulun bi, isim inna kalau udah belajar, khobar kana, hal, terus maf'ul mutlaq dan seterusnya. Dan di sini cuma ada dua aja, isim majrur sama mudhofun ilaih. Selebihnya mengikuti udah. Yang paling gampang ini, yang paling ribet ini nanti kalau belajar nahwu tambahan, padahal dia bukan kalimat pokok yang di tengah-tengah ini. Jadi marfu itu tengah-tengah, jar paling gampang ini yang paling sulit karena banyak ada 12 dan dia posisinya mirip-mirip. Nanti kalau udah belajar yang ke-12 kita harus bisa bedain mana nakirah mana ma'rifat. Oke, sekarang saya kasih irobnya ya. Teman-teman boleh ngapal irobnya, boleh mubtada, marfu. Oke, kita ambil contoh. Setelah irobnya nanti kita kasih contoh untuk dikerjakan dulu. Mubtada marfu'un wa alamatu rafihi al-alifun niyabatan an dhammati li'annahu muthanna wa nun wa yu'adun an tanwini fil ismil mufrad. Ini kalau yang marfu. Kalau yang mujtahid ini tinggal ganti khobar aja. Iya betul. Jadi kalau mujtahidun itu duduknya sebagai khobar. Udah ganti depannya khobarun, selebihnya sama. Hanya sama. Tadi kalau udah selesai, saya tinggal gimana kalau dia maf'ulun bi, kalau dia isim majrur. Jadi kalau untuk ini hafal ini Bang Papa nanti maksudnya yang penting tahu dulu, tahu konsepnya dia, konsep ini nih tahu dulu. Terkait hafal bonus saja dipakai karena kita sering hafalin, sering nulis, sering i'rab itu bonus saja nanti. Ini niabatan ya, apa kurang niabatan. Niabatan ini an huruf jar, tapi karena dia dikosakinnya jadi an dhamma. Ini wadon an sama an huruf jar, makanya di sini kasrah. Ini Pak, kata-kata ini bisa di-i'rab juga Pak. Kata-kata yang mana ini bisa di-i'rab juga nanti. Cuma berulang-ulang. Udah semuanya? Oke, jadi artinya gini. Muhammadi mujtahidani, kita i'rab Muhammadi. Muhammadi dia sebagai mubtada. Mubtada yang hukumnya marfu dan tanda rafanya dia haknya ini balik ke mubtada. Dan tanda rafanya dia atau bisa diterjemahkan dan tanda rafanya si mubtada yang ini adalah alif. Niyabatan anid dhammati, alif ini pengganti dari dhammah. Kenapa di sini bukan fathah? Karena mubtada kan hanya bisa pakai dhammah. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Al-alif dan tanda rafanya dia alif menggantikan dhammah karena dia isim musanna. Oke, sampai sini jelas nggak? Saya ulangin. Muhammadani dia adalah mubtada yang hukumnya marfu. Ini hukumnya marfu. Dan tanda rafanya dia adalah alif nih. Alif kok bukan rafa? Dan tanda rafanya adalah alif pengganti dari dhammah. Kenapa alif bukan dhammah? Karena dia isim musanna. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, dilanjut. Wa nunu maksudnya yang mana nih? Nunu yang ini nih. Nih yang ini nih. Nun. Wa nunu maksudnya nun dan nun iwadun anit tanwini, pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Terkait ini kita jangan tanya dulu, nanti makin bingung terkait tanwin. Artinya ini wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad, dan nun pengganti tanwin dari isim mufrad. Contohnya Muhammadun, tanwin ya, tanwin kan Muhammadun. Kalau dirubah jadi Muhammadani, ini tanda i'rabnya nun ini pengganti dari tanwin. Udah gitu simpelnya. Ya. Kenapa nih enggak mau? Saya juga belum tahu ya gitu. Pokoknya ini Muhammadani. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Niabatan nama iwadin sama ya? Sama aja. Cuma di situ penggunaannya niyabah.
Kenapa sih? Wallahu alam, cuman irobnya seperti ini, nggak bisa ditukar. Sebenarnya niabata itu, kalau saya arti representasi ngerti nggak Pak? Kayaknya saya ngerti gini. Kalau niabatan di kamus itu artinya representasi. Saya tahu maksudnya representasi itu kayak mewakili. Tapi kalau kita kasih gambaran dan alif mewakili dari doma, itu begini Pak. Mewakili itu bisa juga karena saya mau kasih takut bawa makin bingung. Jadi tanda irob itu ada dua, dibagi dua lagi. Tanda irob yang usul, yang atau namanya yang pokok, gambarnya yang pokok sama yang cabang. Saya pernah ngomong kayak gitu nggak? Asli atau yang cabang? Asli atau cabang? Yang asli ini nih. Yang cabang ini alif, ya dan nanti. Nah, alif dan ya ini mewakili sebenarnya atau representasi. Pokoknya. Tapi lebih gampangnya niabatan itu diterjemahin pengganti aja untuk saat ini. Jadi kan gini, si alif ini menggantikan siapa? Menggantikan doma kan? Kenapa kok alif menggantikan doma? Karena dia isim musanna. Seandainya dia isim mufrad ya tetap pakai alif gitu. Apa? Oh iya, alif ini kan pengganti doma pada isim musanna. Seandainya dia mufrad, dia tetap pakai doma. Gitu. Jadi saya diajarnya niabatan itu diterjemahnya pengganti dari doma, dan sini juga pengganti tanwin. Sebenarnya maknanya itu mewakili atau representasi. Jadi si alif ini merepresentasikan si doma tadi. Jadi marfu itu harus dengan doma, tapi dia pakai alif karena dia musanna. Dan kalau rofa itu tanda asal atau tanda pokok. Kalau nanti setelahnya alif, ya, fathah, nanti juga ada domah yang ini Pak. Ada fathah yang cabang. Fathah yang cabang itu terjadi ketika dia di isim ismul ladzi la yansharif ketika dia majrur. Jadi majrur itu nanti ada yang pakai fathah, nggak pakai kasroh. Kalau dia ismul ladzi la yansharif. Gitu. Oke. Sekarang khobarnya juga sama ya kayak gini. Kira-kira Pak, dari kalimat ini semua mana mubtada yang ini? Tahu nggak? Ini dari kalimat ini sampai habis ini mubtadanya enggak. Ini tetap mubtada jadi mubtada lagi. Kalau mau ironisme ya, saya dulu pernah gitu. Ini saya irok lagi nih kata-kata ini. Ini mubtada, ini dia naat, ini dia atau, ini dia sebagai rofihi itu dia. Nanti dia mubtada sani, alif ini khobar dari. Dulu kita iseng pakai irok lagi, tapi hasilnya sama aja. Dan diambil pusing. Oke, jadi kalau khobar sama tinggal diganti khobarnya aja. Kalau maf'ulun bih gimana kalau maf'ulun bih? Yang diganti apa aja? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Oke, ini udah semua ya? Udah ya? Udah semua ya? Ini kita anggap Muhammadaini sebagai maf'ulun bih. Jadi di sini kita ganti jadi Muhammadaini. Ini kita anggap ya Pak ya? Ngerti nggak maksudnya kita anggap? Misalnya udah kita pakai kalimat aja. Apa ya? Ya biar simpel aja. Nasoro Talibun Muhammadin. Talibun sebagai apa Pak Di? Artinya apa artinya? Orang pelajar. Seorang pelajar siswa. Dalam dua Muhammad. Dua Muhammad. Sendiri Pak Nasara sebagai? Fi'il. Akhdoni Talibun sebagai? Fa'il. Pak Adi lagi Muhammadaini sebagai? Maf'ulun bih yang kita oke. Muhammadaini berarti dia di sini sebagai apa?
maf'ulun bihi. Apa kalau maf'ulun bihi? Hukumnya Mansubun. mansubun. Terus apa? Wa alamatu apa? Nasbi. Wa alamatu nasbihi ya. Apa? Al ya'u. Ya batan ani. Anil apa? Fathah. Doma boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Karena maf'ulun bi tanda i'rab asalnya fathah, anil fathati berarti di anak mutana. Nah ini selebihnya sama gitu. Kalau majrur gimana? Misalnya apa ya? Marortu bi Muhammadaini. Aku telah melewati dua orang Muhammad. Maksudnya lewat di depannya. Marortu bi Muhammadaini. Muhammadaini ismun majrurun bi. Langsung aja nggak usah pakai majrurun lagi, langsung ke wa alamatu jarhi al-ya'u niabatan anil. Di sini apa kalau jar? Jarihi. Enggak, bukan. Maksudnya kan gini. Misalnya nih Muhammadaini majrurun, ismun majrur kan kedudukannya kan. Ismun majrurun bi. Saya tulis aja ya, ini udah belum? Udah ya. Misalnya kita ambil lagi kalimat. Kalau majrur agak beda. Marortu bi ini huruf jar ya, maknanya dengan. Tapi kalau ketika disambung dengan maror itu dia artinya melintasi atau melewati juga boleh. Yang lebih banyak digunakan maror itu bi Muhammad ini, artinya ini maror ini dia fa'il. Saya telah melewati. Maror itu bisa melewati, bisa melintasi, boleh. Saya telah melewati dua orang Muhammad, artinya saya telah berjalan di depan dua orang Muhammad. Muhammad ini berarti kalau dia isi majrur ini kan huruf jarnya ya. Berarti di irobnya ismun majrurun. Nah, kalau isi majrur harus ditambahin yang menyebabkan dia jar. Maksudnya ngerti nggak yang menyebabkan dia jar? Ismun majrurun bi, biasanya dikasih kurung gini. Apa yang menyebabkan dia jadi Muhammad ini? Bi atau bil ba'i juga boleh. Bimin, enggak bi dia aja. Kalau ba dia huruf ba. Maksudnya isim yang dimajrurkan dengan bi, dia jadi Muhammad ini karena si bi ini. Kalau nggak ada bi dia jadinya Muhammad ini. Atau ismu majrurun bi langsung aja nggak usah pakai majrur lagi. Jadi dia wa alamatu apa dia? Wa alamatu apa? Jarrihi. Jarrihi apa? Al ya'u sama. Ya batan anil pengganti dari apa? Pengganti dari kasroh. Kenapa pengganti dari kasroh? Karena jar atau majrur tanda asalnya adalah dengan kasroh. Udah ya lahu mutanna wa wa dengan tanwini fil ismi. Udah. Maror itu tadi apa Ustaz? Maror itu dari kata maroro, melintasi atau melewati. Bukan melihat ya? Bukan. Nazoro, ro'a, melihat. Terus apa lagi ya? Unzur, kalau unzur itu dia benar-benar melihat. Kalau ro'a dia melihat sekilas saja. Kalau unzur bisa juga diterjemahkan memperhatikan, mencari. Maroro itu dari kata maroro, melintasi. Dia mudhoaf, rohnya double. Maroro yumarriru, lewat, melintasi juga bisa.
memahitkan. Kalau melihat itu nazoro, ro'a. Terus apa lagi? Satu lagi ada lagi. Oh, syahid. Basoro. Yang lihat basoro yang besiru, melihat. Terus apa lagi? Banyak nih fiil-fiil. Nanti fiil ini kalau maroro dengan bi jadinya melewati ya. Adapun nanti dia bersambung dengan huruf yang lain maknanya bisa beda. Saya punya ada 100 fiil yang disambung dengan huruf maknanya beda. Tapi nggak boleh di-share. Akadnya saya beli, tapi nggak boleh di-share, hanya buat diri sendiri. Jadi saya harus pelajari dulu, nanti saya bikin ulang baru saya share, insya Allah. Saya belum sempat belajarnya. Jadi ada Pak, namanya beli, Bapak tahu nggak? E-course kita beli buku, tapi dalam bentuk soft copy aja. Gitu. Jadi ada 300 fiil atau 100 fiil saya lupa. Dia disambungin dengan huruf jar semua nih. Nah, maknanya itu beda-beda. Saya belum sempat pelajari karena banyak banget buku yang saya beli belum saya baca-baca. Karena lagi nyelesain beberapa buku juga. Saya niatnya tadinya beli itu, mau saya pelajari, saya desain ulang di Canva, ntar saya sebarin nih ke kaum muslimin gratis kalau saya gitu. Jadi artinya beda Pak, gitu. Kayak contohnya mencari itu apa ya? Bahasa atau bahasa gitu. Kalau ditambahin an dia mencari sesuatu. Kalau berdiri sendiri dia maknanya beda. Jadi begitu Pak kalau bahasa Arab. Kayak tadi melihat itu bisa basoro, bisa nazoro, bisa ro'a. Nah kalau nazoro itu kayak unzur, perhatikan. Jadi kita kalau nazoro itu benar-benar memperhatikan gitu. Kalau kita ro'a kita melihat aja gitu, ro'a melihat begini. Tapi kalau nazoro kita perhatikan benar-benar. Tapi kalau basoro saya nggak tahu, belum pernah dengar. Jadi peletakan fiil itu harus tepat juga. Karena apa ya? Kita tahu kayak gitu belajar dari terjemahan. Kita belajar menerjemahin yang cocok itu gimana. Kadang kayak tadi aja saya salahkan alimah sama amalah, beda tempat doang maknanya beda. Merhatiin nggak tadi saya terjemahin? Harusnya mengetahui, tapi saya terjemahin bekerja. Padahal bedanya cuma gitu doang Pak. Alimah sama amalah. Ini kan beda posisi doang ya. Ini mimnya sebagai di tengah, lamnya di sini. Kalau ini mimnya di akhir. Ini maknanya beda. Alimah mengetahui, amalah ini melakukan atau bekerja. Terus nanti ada lagi alama. Alima itu beda. Kalau alima mengetahui, tapi kalau alama yu'alimu mengajarkan. Jadi kalau itu juga harus teliti terhadap itu. Ada yang bisa sampai fatal banget. Lupa saya yang itu fatal. Cukup sampai sini ya, insyaallah ya. Mau saya kirimin nggak contoh-contoh kayak gini? Screenshot tapi saya dulu punya amat sendiri PDF-nya, cuma lupa naruh di mana. HP-nya udah pada hilang dulu. Oke, nanti kan insyaallah hari Senin tanggal berapa sih ya Pak? 29. Kalau tanggal-tanggal merah itu Bapak mau ini nggak? Belajar apa mau libur, apa mau istirahat sama keluarga? Saya tuh sebenarnya kan ini lagi hari-hari libur ya. Yang kerja juga udah pada libur ya kalau yang kerja. Kalau saya kan bebas gitu. Kalau mau libur bilang aja, kalau mau belajar bilang aja. Soalnya saya pekan depan ini kosong, maksudnya udah nggak ada liburan. Besok aja, besok saya dauro dari pagi. Udah saya liburan ini cuma dauro 1 kali aja, sama istri juga. Bukan dauro kitab, dauro ini apa? Dauro kajian Pak Ustadz doang, istri yang kita itu. Jadi saya nggak ada jadwal dauro. Saya juga belajar lagi pada libur, kelas-kelas saya pada libur. Karena Ustadz kan biasanya Ustadz yang memang itu kalau liburan semester, kayak liburan sekolah, kebanyakan kan mereka ngajar di sekolah. Mereka juga belajar Pak, libur dauro. Kayak Ustadz Kirana bikin dauro. Terus banyak beberapa Ustadz yang ngajar saya juga pada keluar kota pada dauro. Makanya kosong jadwalnya. Barang emang kota dulu lagi jauh aja di perjalanan. Gitu. Jadi kalau hari Senin udah masuk tahun baru kan tanggal 1 tahun baru. Belum ya? 29 ya. Nanti insya Allah kita lanjut saja ke latihan aja. Latihan sama Mirofi ini
Nanti saya kasih tugas, nanti dikerjain, nanti hari Senin kita bahas, gitu. Bahasnya gini. Kenapa supaya ini kita nggak mungkin ngapalin karena kan kita punya kesibukan masing-masing ya. Ada yang bekerja, ada yang ngurus anak dan macam-macam. Beda sama anak-anak sekolah yang punya waktu buat tiap malam mereka belajar. Nah ini cara ngakalinnya supaya apa ini? Bapak dikasih tugas kerjain tulis. Nanti pertemuan kita bahas sambil baca tuh. Baca aja, nggak usah belum kalau udah hafal alhamdulillah, kalau belum hafal baca terus berulang-ulang. Walaupun sama ya nanti mubtada lagi terus bakal berulang-ulang terus itu bakal nempel gitu. Nah, teman-teman ada yang udah hafal belum kalau i'rab isim mufrad? Kayak misalnya mubtada marfu'un wa alamat rafi'i ad-dhammatu az-zahiratu. Sampai situ aja dulu ya. Nah, sebenarnya ada tambahannya cuman itu nggak perlu ditambahin. Terus misalnya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Nah, nanti Bapak ke-9 ini nih Pak, ini harus di luar kepala Pak, untuk memudahkan baca kitab. Nanti dengan sendirinya akan ada di kepala. Saya kasih contoh, kalau isim mufrad marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Kalau isim musanna marfu'nya dengan alif, mansub dan majrurnya dengan ya. Kalau jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan waw, mansub dan majrurnya dengan ya. Jamak muannats salim marfu'nya dengan dhamma, mansub dan majrurnya dengan kasrah. Tuh ada Pak mansub pakai kasrah, ada Pak jamak muannats salim. Habis itu jamak taksir sama kayak mufrad, marfu dhamma, mansub fathah, majrur kasrah. Kita masuk ke asmaul khamsah, marfu dengan waw. Bisa bayangin nggak Pak marfunya dengan waw? Majrurnya dengan mansubnya dengan marfu dengan waw, mansubnya dengan alif. Kebalik sekarang, mansub pakai alif. Majrurnya dengan ya. Nah nanti Bapak udah masuk asmaul khamsah, itu udah tenang Pak. Baru melewati babak baru yang namanya maksur, markus, sama istilahnya sorry. Kenapa tiga ini ditaruh yang paling bawah? Karena ini yang paling sulit Pak. Saya bukan nakut-nakutin, Bapak jangan takut kalau ketemu yang sulit. Karena apa? Maksud terkait dengan kita i'rab baru, i'rab muqaddarah. Kita harus tahu mengira-ngira nih i'rabnya muqaddarah. Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Nanti ada dhammanya muqaddarah, fathahnya zahirah, majrurnya muqaddarah. Nanti ada Pak isim majrur. Kalau isim majrur identik dengan apa? Kasrah. Tapi dia pakai fathah nanti. Itu masuk di ismul ladzi la yansharif. Terkait ismul ladzi la yansharif ini nanti kita nggak bahas kenapa sebab-sebabnya, kita pelajari aja yang mana ini yang ismul ladzi la yansharif. Adapun nanti kalau mempelajari ilah lanjutannya nanti di kitab-kitab kayak mulakhos kayak misalnya. Nah, ini wajib Pak. 9 perubahan ini wajib dihafal. Maksudnya bukan dihafal ya, di luar kepala. Nanti dengan sendirinya akan berada di luar kepala Bapak-bapak. Kalau Bapak-bapak sering latihan. Segitu aja. Nanti kalau udah 9 yang ini baru kita fokus ke fi'il. Udah. Di situ udah selesai sampai fi'il. Nah, nanti tinggal saya minta izin nih, Bapak udah selesai itu. Domir kan juga nanti kita belajar ya. Kalau tasrif Pak terus berlanjut aja Pak, karena dia cuma ngapal aja kalau tasrif. Jadi setelah yang fi'il itu selesai baru kita masuk sini. Nanti siapa nih? Entar Ustaz Firdi, entah Dava, entah saya yang ngajar. Itu saya ini selesai sama Ustaz Firdi berdua doang nih. Tiap hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi saya ke rumahnya dulu tiap hari. Pulang kerja selesai. Alhamdulillah. Jadi insya Allah mau saya kalau kita pilih. Nanti saya tanya dulu siapa yang ngajar. Karena saya kan di amanahnya, ya udah batasnya sampai pemula itu benar-benar, maksudnya batasnya pemula sampai belajar ini bisa lari, kayak Pak Samsudin. Contohnya bisa lari kayak Pak Samsudin nih. Maksudnya lari itu Pak Samsudin dikasih beberapa kaidah langsung nangkapnya cepat, karena dia pernah belajar lama sebelum ini. Jadi diharapkan teman-teman nanti ketika belajar ini udah nggak perlu isim musanna apa ya, isim mudzakkar salim gimana berbeda. Jadi kita benar-benar jalanan dulu. Nanti tingkatan selanjutnya ini ada yang buku hijau dan buku hitam. Jadi setelah selesai ini baru kayak teman-teman yang sekarang belajar ke Fatihahnya ke setiap bahasa. Itu sama Pak, belajarnya ininya aja, muter-muter di sini aja. Cuman bicara diluasin lagi. Gitu. Kenapa nun, terus kenapa dia alif, kenapa dia waw, kenapa dia ya ada, kenapa isim ladzi la yansharif, kenapa Ahmadu. Pernah nggak lihat Ahmadun Pak? Pernah nemuin nggak di Al-Quran atau di mana Ahmadu, tapi dia dalam bentuk ditanwin Ahmadun? Itu nggak bakal ada di Al-Quran. Itu yang disebut
Kenapa itu semua bisa terjadi? Jawabannya di pelajaran selanjutnya. Tapi bapak-bapak sabar. Saya prosesnya itu 2,5 tahun Pak.